Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, bel pintu rumah kontrakan kecil di pinggiran Ciputat berbunyi nyaring, membuat Andi terlonjak dari sofa tempat ia duduk mengawasi keponakannya yang baru berusia 3 tahun. Budi, sepupunya dari Bandung, berdiri di ambang pintu dengan tas ransel basah kuyup dan senyum lelah di wajahnya yang tampan. Siap membantu menjaga adik kecil Andi sementara ibu mereka dirawat di rumah sakit karena komplikasi jantung yang tiba-tiba. Andi tidak pernah membayangkan bahwa kedatangan pria yang dulu selalu ia anggap seperti kakak ini akan mengubah segalanya dalam hidupnya yang selama ini penuh dengan rutinitas kantor, tanggung jawab keluarga, dan rahasia yang ia pendam rapat-rapat di dada. Rumah kecil itu terasa lebih sempit saat Budi meletakkan tasnya di sudut ruang tamu. Adik kecil Andi, si kecil Rian, langsung menangis lagi karena giginya tumbuh, dan Budi tanpa ragu menggendongnya, mengayun pelan sambil bersenandung lagu daerah Sunda yang lembut. Andi berdiri mematung, melihat bagaimana tangan Budi yang kokoh itu menepuk punggung Rian dengan penuh kasih sayang. "Makasih ya, Bud, datang jauh-jauh. Ibu bilang kamu lagi cuti panjang dari kerja di pabrik," kata Andi pelan, suaranya hampir hilang ditelan suara hujan. Budi tersenyum, matanya yang hitam pekat bertemu pandang sebentar dengan Andi. "Gak apa-apa, Ndik. Keluarga kan harus saling bantu. Lagian, aku juga butuh istirahat dari hiruk-pikuk Bandung." Malam itu mereka bergantian menjaga Rian. Andi membuat teh hangat di dapur kecil, sementara Budi menceritakan keseharian kerjanya sebagai supervisor di pabrik tekstil. Andi mendengarkan sambil sesekali melirik sepupunya. Budi sudah berubah sejak terakhir mereka bertemu 2 tahun lalu di acara lebaran keluarga besar. Tubuhnya lebih tegap, kulitnya kecoklatan karena sering bekerja di lapangan dan senyumnya masih sama hangatnya. Andi merasakan sesuatu yang aneh di dada, seperti getaran yang lama ia abaikan. Sebagai anak sulung yang harus menopang keluarga sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Andi selalu menekan perasaannya. Di lingkungan kampung yang taat beragama, di mana setiap Jumat semua pria pergi ke masjid bersama, ia belajar untuk menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Pagi-pagi Andi berangkat ke kantor asuransi di Sudirman, sementara Budi mengurus Rian di rumah. Saat pulang sore, Andi sering menemukan Budi sedang bermain bola kecil di halaman sempit dengan Rian yang tertawa riang. "Kamu hebat banget ngurus anak, Bud," puji Andi suatu sore sambil membantu membersihkan mainan. Budi mengusap keringat di dahinya. "Biasa aja. Dulu di Bandung aku sering bantu tetangga jagain anak-anak mereka. Lagian, Rian mirip kamu pas kecil, Dik. Bandel tapi lucu." Mereka tertawa bersama, dan untuk pertama kalinya Andi merasa rumah ini tidak lagi terasa sepi. Suatu malam, setelah Rian tertidur lelap, mereka duduk di teras sambil minum kopi hitam. Angin malam membawa aroma gorengan dari warung sebelah. Budi bercerita tentang mantan pacarnya yang meninggalkannya karena ia terlalu fokus kerja. Andi diam mendengarkan, hatinya berdegup kencang. "Kamu gak pernah cerita soal pacar, Dik?" tanya Budi tiba-tiba. Andi tersenyum kaku. "Sibuk banget, Bud. Keluarga dulu." Tapi dalam hati ia tahu itu bohong. Ia pernah mencoba berkencan dengan perempuan, tapi selalu merasa kosong. Malam itu, saat mereka berbaring di kamar sempit yang hanya dipisah tirai, Andi mendengar napas Budi yang teratur. Ia menatap langit-langit, bertanya-tanya mengapa kehadiran sepupunya ini membuat dunianya yang selama ini aman terasa goyah. Pagi harinya, tetangga Burt datang berkunjung membawa nasi kuning. "Wah, bagus ya ada Budi bantu jagain Rian. Andi kan harus kerja. Keluarga besar kita di kampung pasti bangga." Andi mengangguk, tapi melihat Budi yang sedang menggendong Rian di belakang, ia merasakan campuran rasa hangat dan takut. Apakah orang-orang akan melihat apa yang ia rasakan? Di Indonesia, di mana norma agama dan adat begitu kuat, perasaan seperti ini adalah rahasia yang berbahaya.
Tapi setiap kali Budi tersenyum padanya, Andi merasa dunia sejenak lebih cerah. Seminggu berlalu, rutinitas mereka semakin padat. Andi mengajari Budi cara memasak nasi goreng spesial ibu mereka. Budi mengajari Andi cara memperbaiki motor Matic yang sering mogok. Di antara tawa kecil Rian dan cerita malam hari, ikatan mereka semakin dalam. Andi mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Budi menggulung lengan baju, aroma sabun colek yang ia pakai, atau bagaimana matanya berbinar saat bercerita tentang mimpi membuka usaha kecil di kampung halaman. Suatu sore saat hujan deras lagi, listrik padam. Mereka duduk di ruang tamu dengan lilin, Rian tidur di pangkuan Budi. "Dik, hidup itu kadang aneh ya. Kita dikirim ke sini untuk urusan keluarga, tapi rasanya kayak dapat hadiah yang tak terduga," kata Budi pelan. Andi hanya bisa mengangguk, hatinya berdegup kencang. Ia tahu sesuatu sedang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu Jakarta terasa lebih cerah meski polusi masih menyelimuti jalanan. Andi bangun lebih awal, melihat Budi sudah sibuk menyiapkan sarapan bubur ayam untuk Rian. "Kamu gak usah repot-repot, Bud," kata Andi sambil menggosok mata. Budi hanya tersenyum. "Biasa, Dik. Biar kamu bisa berangkat kerja tenang." Di meja makan kecil, mereka makan bersama. Rian duduk di pangkuan Andi sambil main-main sendok. Percakapan ringan tentang cuaca, berita politik, dan rencana akhir pekan membuat Andi merasa seperti keluarga kecil yang utuh. Tapi di balik itu, ia mulai menyadari bahwa setiap senyum Budi membuat dadanya hangat, setiap sentuhan tak sengaja saat mereka membersihkan rumah membuat kulitnya merinding. Di kantor, Andi sulit berkonsentrasi. Rekan kerjanya, Pak Budi, kebetulan nama sama, bertanya kenapa ia sering melamun. "Ada sepupu dari Bandung lagi bantu jagain Rian, Pak. Rumah jadi lebih ramai," jawab Andi ringan. Tapi dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini normal? Di masyarakat seperti mereka, pria dewasa yang dekat dengan sepupu laki-laki biasa saja, tapi Andi tahu perasaannya sudah melewati batas saudara. Malam harinya, saat pulang, ia membawa pulang es campur dari pinggir jalan. Budi senang sekali. "Kamu ingat aku suka es campur durian." Mereka duduk di teras lagi, Rian sudah tidur. Budi bercerita tentang masa kecil mereka di kampung saat mereka bermain di sawah bersama. "Dulu kamu selalu lindungin aku dari kakak-kakak yang nakal," kata Budi sambil tertawa. Andi tersipu. "Kamu kan adik sepupu, harus aku jaga." Tapi kedekatan mereka mulai terlihat oleh tetangga. Burt suatu sore datang lagi membawa kue. "Wah, kalian berdua kompak banget ya jagain Rian. Kayak suami istri aja," candanya sambil tertawa. Andi dan Budi saling pandang, tertawa gugup. Malam itu, setelah Burt pulang, suasana menjadi canggung. "Jangan dipikirin, Dik. Orang tua kan suka bercanda," kata Budi. Tapi Andi merasa gelisah. Ia ingat khotbah Jumat kemarin di masjid, tentang menjaga pandangan dan menghindari itnah. Apakah ia sedang berada di jalan yang salah? Akhir pekan mereka pergi ke pasar tradisional bersama Rian. Budi menggendong anak itu di gendongan, Andi membawa tas belanja. Di antara keramaian pedagang sayur dan bau ikan segar, mereka tertawa saat Rian meminta permen. Saat pulang naik angkot, tubuh mereka terdorong dekat. Andi merasakan bahu Budi yang hangat, dan untuk sesaat ia ingin waktu berhenti. Di rumah, saat mandi bergantian, Andi melihat Budi keluar dari kamar mandi dengan handuk di pinggang. Ia cepat membuang muka, tapi hati kecilnya berontak. Malam itu mereka nonton film India Dit kecil, Rian tidur di antara mereka. Budi tertidur duluan, kepalanya menyandar di bahu Andi. Andi tidak berani bergerak, hanya menatap wajah damai sepupunya. Tapi tidak semua berjalan mulus. Adik perempuan Andi, Sinta, menelepon dari Semarang tempat ia bekerja. "Gimana Budi di sana, Mas? Jangan sampai merepotkan ya."
Andi meyakinkan, tapi Sinta menambahkan, kamu juga hati-hati, Mas. Usia segini masih single, orang kampung mulai nanyain. Mungkin saat ibu pulang, cari pacar deh. Kata-kata itu seperti pukulan. Andi menutup telepon dengan dada sesak. Ia melihat Budi yang sedang bermain dengan Rian, dan pertanyaan itu muncul lagi, mengapa perasaan ini datang pada orang yang salah. Suatu malam, listrik padam lagi. Mereka duduk di lantai dengan lilin bercerita lebih dalam. Budi mengaku pernah merasa kesepian di Bandung, tidak pernah betah dengan pacar perempuan. Kayak ada yang kurang, Dik. Aku gak tahu apa. Andi diam, tapi hatinya berteriak. Ia hampir membuka rahasianya, tapi takut. Malam itu, saat tidur, Andi bermimpi tentang Budi memeluknya, dan ia bangun dengan keringat dingin. Pagi harinya, ia memutuskan untuk menjaga jarak sedikit, tapi melihat Budi tersenyum pagi itu sambil menyiapkan sarapan, semua tekadnya luntur. Kedekatan mereka semakin kuat, seperti benang tak kasat mata yang menarik mereka lebih dekat setiap hari. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Andi mulai menyadari bahwa hatinya sudah tidak lagi miliknya sendiri. Bulan kedua kebersamaan mereka, Jakarta mulai memasuki musim kemarau yang panas. Andi pulang kerja lebih cepat hari itu karena meeting dibatalkan. Ia menemukan Budi sedang mengajari Rian berjalan di halaman, tawa kecil anak itu mengisi udara. Kamu pulang cepat, Dik, tanya Budi senang. Mereka memutuskan memasak bareng untuk makan malam, Budi mengiris bawang, Andi mengaduk bumbu. Di dapur sempit itu, tangan mereka sering bersentuhan, dan setiap kali Andi merasa listrik kecil mengalir di tubuhnya. Kamu masak enak banget, Bud. Lebih enak dari ibu, puji Andi. Budi tertawa. Rahasianya sabar, Dik. Kayak jagain kamu dan Rian. Tapi ketegangan mulai muncul. Paman dari kampung datang berkunjung tiba-tiba, melihat kedekatan mereka. Wah, kalian kayak saudara kembar aja. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ada gosip. Di kampung orang suka ngomong aneh-aneh. Kata-kata itu membuat Andi gelisah sepanjang malam. Ia mulai menghindari kontak mata dengan Budi, tapi Budi merasakan perubahan itu. Ada apa, Dik? Kamu diam aja akhir-akhir ini, tanya Budi saat mereka membersihkan rumah. Andi menggeleng. Capek kerja aja. Tapi dalam hati ia berperang, agama, keluarga, masyarakat, semuanya melarang perasaan ini. Di Indonesia, cerita seperti ini sering berakhir dengan penolakan keluarga besar. Suatu sore, mereka membawa Rian ke taman dekat rumah. Anak-anak lain bermain, Budi mendorong ayunan Rian. Andi duduk di bangku memperhatikan. Seorang ibu-ibu mendekat, anaknya lucu ya. Bapak-bapaknya kompak. Andi tersenyum kaku, tapi Budi hanya mengangguk. Malamnya saat Rian tidur, Budi mendekat. Dik, aku merasa ada yang berubah. Kamu menghindar aku. Andi tidak bisa bohong lagi. Bud, kita sepupu. Ini gak boleh. Budi diam lama, lalu berkata pelan, aku juga merasakan hal yang sama, Dik. Dari hari pertama. Kata-kata itu seperti bom. Mereka duduk berhadapan, napas saling terdengar. Tidak ada sentuhan, hanya pengakuan diam-diam yang membuat dunia mereka berputar. Hari berikutnya Andi pergi ke masjid lebih awal, berdoa meminta petunjuk. Tapi saat pulang, melihat Budi sedang menyanyi untuk Rian, semua keraguannya lenyap. Mereka mulai berbagi rahasia lebih dalam. Andi cerita tentang kesepiannya selama bertahun-tahun, Budi tentang tekanan di Bandung untuk menikah. Kita bisa sembunyikan dulu, Dik. Sampai kita yakin, usul Budi. Andi mengangguk, tapi tahu ini hanya penundaan. Konflik internal semakin kuat, tapi ikatan emosional mereka semakin dalam. Di tengah malam, saat hujan turun lagi, mereka berpelukan pertama kali, bukan sebagai sepupu, tapi sebagai dua pria yang saling menemukan. Itu pelukan penuh rasa takut dan harapan tanpa kata. Tekanan mulai datang dari segala arah.
Ibu Andi pulang dari rumah sakit, melihat rumah lebih rapi dan Rian lebih ceria. Budi hebat ya, Mas. Kamu beruntung punya sepupu seperti dia. Tapi saat melihat mereka berdua tertawa di dapur, Ibu Andi mengerutkan kening. Kalian terlalu dekat. Orang kampung mulai bisik-bisik. Andi membela, tapi hatinya gelisah. Budi menawarkan pulang ke Bandung, tapi Andi memohon tetap. Jangan pergi dulu, Bud. Aku butuh kamu. Suatu hari, sepupu perempuan mereka datang membawa calon istri untuk Andi. Ini Rina, anak teman tante. Cocok banget buat kamu, Mas. Andi terpaksa mengajak Rina jalan, sementara Budi menjaga Rian di rumah. Malam itu Andi pulang dengan hati hancur, menceritakan semuanya pada Budi. Aku gak bisa, Bud. Aku cuma mikirin kamu. Budi memeluknya, tapi mata mereka penuh air mata. Pengkhianatan kecil itu membuat mereka lebih dekat, tapi juga lebih sakit. Konflik memuncak saat paman besar datang mendengar gosip dari Burt. Ini gak normal. Dua pria dewasa serumah begini. Andi, kamu harus nikah segera. Pertengkaran hebat terjadi di ruang tamu. Andi membela, Budi diam menahan air mata. Malam itu Budi memutuskan pergi sementara ke Bandung, mengorbankan perasaannya demi keluarga. Andi merasa dunia runtuh. Budi pergi, rumah terasa hampa. Andi mengurus Rian sendirian, tapi setiap malam ia menangis diam-diam. Di kantor ia sering melamun, rekan kerja khawatir. Sinta menelepon, Mas, kamu kenapa? Budi bilang dia baik-baik saja di Bandung. Andi hampir putus asa. Tapi suatu hari ia menerima pesan dari Budi, aku kangen, Dik. Tapi aku takut merusak keluarga. Andi memutuskan mengejar, naik kereta ke Bandung. Di sana, mereka bertemu di warung kopi kecil, bicara panjang lebar tentang masa depan, pengorbanan, dan keberanian. Kembali ke Jakarta, mereka menghadapi keluarga dengan jujur. Ibu Andi menangis, tapi akhirnya memeluk mereka. Kalian bahagia yang penting. Tapi pelan-pelan ya, dunia belum siap. Masyarakat masih sulit, tapi mereka belajar menerima diri sendiri. Setahun kemudian, Andi dan Budi pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, masih sering pulang membantu keluarga. Rian sudah besar, memanggil mereka Papa Andi dan Papa Budi. Mereka membuka usaha kecil jualan online, tumbuh bersama. Perjalanan emosional mereka penuh luka tapi juga kebahagiaan. Di pantai saat liburan, mereka berpegangan tangan melihat matahari terbenam. Benarkah bahwa cinta sesama pria selalu menghancurkan keluarga dan bertentangan dengan norma agama, atau justru bisa menjadi kekuatan yang membawa kedamaian dan pertumbuhan jika diterima dengan hati terbuka? Benar atau salah?